A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidq wal wafa. Walhamdulillahilladzi an'amana bi syahri Ramadan, syahrun unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala 'azza man qa'il fi mukamil tanzil wa huwa asdaqul qa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, barru abakum tubarru abna'akum. Shadaqallahu shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadilatul mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati, yaitu Dr. Bapak Haji Ramayuri dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, panjang umur, rezeki yang berlimpah, sehat walafiat, dan juga semua bapak-bapaknya, jamaah bapak-bapaknya mudah-mudahan juga sehat walafiat. Allah berikan kesehatan, panjang umur, yang keberkahan rezeki, keberkahan usahanya, pekerjaannya semua insyaallah, sehingga menjadikan Ramadan ini penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ibu-ibunya semua, jamaah Majelis Ta'lim Az-Zakir yang insyaallah calon para penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga ibu-ibu semua Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan kesabaran, ketabahan ya untuk ngurusin rumah tangga, ngurusin suami, ya anak-anak di bulan Ramadan, masak sahurnya, nyuciin bajunya, bersihin rumahnya. Insyaallah mudah-mudahan diganjar dengan limpahan pahala, keberkahan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah dan juga bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kemuliaan dari Allah dan juga karena kemuliaan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kasih yang namanya bulan Ramadan. Allah berikan yang namanya puasa Ramadan khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang enggak pernah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Ibu, ini bulan, ini puasa, ini syariat hanya Allah kasih buat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah kasih? Karena Allah pengen kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu di sini semua ada nggak yang nggak mau masuk surga? Nggak ada, ya. Kita semua pengen yang namanya masuk surga. Karena Rasulullah udah bilang, ya, bahwasanya setiap umatku semua masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, illa man aba, kecuali mereka yang nggak mau, yang nggak pengen. Ya, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kata Rasul, kecuali mereka yang ogah, yang nggak mau. Ketika itu sahabat bertanya, faman aba ya Rasulullah, emang ada orang yang nggak mau masuk surga ya Rasul? Rasul bilang, ya, Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba.
Mereka yang patuh tunduk kepadaku maka mereka masuk surga. Tapi mereka yang bermaksiat, mereka yang gak mau taat patuh tunduk sama Allah dan Rasulnya, maka sejatinya mereka telah ogah, yang gak mau yang masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka alhamdulillah Allah kasih yang namanya puasa Ramadan, bulan Ramadan. Jadi kita ibaratkan ibu semua bahwasanya Ramadan ini adalah bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dapat bonus enak nggak Bu? Enak apa kagak nih? Masih lemes. THR-nya belum turun apa? Ya, bapak-bapaknya THR udah turun apa belum? Ibunya lemes-lemes banget kayaknya. Ya, ya, udah turun belum Bu? Hilalnya udah kelihatan belum? Masya Allah. Masih jauh banget. Ya. Doain dah biar dia cepet ya. Udah akhir bulan ini, udah mau akhir bulan. Mana belum beli kue, ya. Baju orang. Iya. Insya Allah ada aja bentar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nah maka Ramadan ini sering kita dengar ibu semua adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, mendidik kita, karena hakikatnya memang kita dididik, digembleng sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya saja kita diuji dengan makanan, dengan minuman, tapi kita diuji dengan segala hal. Maka kita dituntut menjadi hamba-hamba yang sabar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan ajaban li amril mu'min, bahwasanya perkara orang yang beriman ini sungguh menakjubkan, sungguh ajib katanya. Ya, in asabahul khaira syakara wa in asabahu syarra sabara. Kalau dia merasakan suatu kenikmatan, orang mukmin itu dia akan bersyukur. Tapi kalau dia merasakan mendapatkan yang namanya keburukan, asyarra ataupun ad-darra, ya, sesuatu yang memberikan mudarat, sesuatu yang enggak baik dalam dirinya, maka dia akan bersabar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lagi-lagi Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Ya, makanya nanti kita akan melihat nih ibu semua, siapa yang bertahan sampai akhir Ramadan. Ya, maka saya harapkan ibu-ibu jangan sampai putus tarawihnya. Ya, walaupun kue tadi belum kebeli, ya, walaupun baju, ya belum ada, ya, belum ada duitnya, belum ada yang pinjemin, belum ada yang ngasih. Insyaallah mudah-mudahan nanti ada waktunya, ya, kebeli, tapi jangan sampai ninggalin yang namanya tarawih, qiyamul lail ataupun puasa Ramadan. Jangan sampai ninggalin ibadah di bulan Ramadan. Lagi-lagi kita lagi diseleksi sama Allah. Ya, nanti akan kelihatan di akhir Ramadan siapa mereka yang bertahan. Orang kalau lagi kompetisi, kalau lagi lomba, ada yang tersingkir. Betul nggak Bu? Ya, ada yang tersingkir nanti. Nah, yang bertahan itu adalah tim-tim yang terbaik. Yang bertahan itu adalah orang-orang yang terbaik. Kalau kita di Ramadan nggak mau ibadah, bagaimana nanti di luar Ramadan? Maka alhamdulillah, ya, kalau kita Ramadan bisa bersama keluarga, ya, kita beribadah sama-sama. Dulu Rasulullah ketika tarawih, memang Rasulullah nggak di masjid, jarang-jarang ke masjid. Rasulullah tarawihnya di rumah. Kenapa? Karena takut tarawih ini menjadi sesuatu yang wajib, ya, dianggap sesuatu yang wajib sama umatnya. Makanya Rasulullah jarang ke Masjid Nabawi. Rasulullah lebih banyak di rumah. Para sahabat ada yang ke masjid, dan sholatnya memang sendiri-sendiri, belum ada yang namanya tarawih berjamaah.
Kapan ada tarawih berjamaah? Di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya, jadi ketika beliau menjadi khalifah, Sayyidina Umar menjadi khalifah, dikumpulin sahabat yang pada sholat di masjid, ya masing-masing berkelompok-kelompok, dikumpulin sama beliau menjadi satu jamaah. Ya, maka terbentuklah atau terjadilah yang namanya tarawih berjamaah. Nah, itu di zamannya Sayyidina Umar. Artinya memang berjamaah lebih afdal. Ya, tapi kalau misalnya nanti ibu ada keperluan dan sebagainya, maka silahkan di rumah. Artinya jangan sampai ninggalin yang namanya qiyamul lail. Karena tarawih ini bisa juga disebut dengan qiyamul lail. Ya, sholat yang dilakukan di malam hari, khususnya di bulan Ramadan. Ya, dan Ramadan ini membentuk lagi-lagi keluarga sakinah, ya, keluarga yang menginginkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ayahnya, yang bapaknya, yang biasanya maghrib, ya, masih di luar, masih keluyuran, alhamdulillah biasanya kalau udah Ramadan, ya pengennya ngumpul sama keluarga. Ya, buka bareng, berdoa sama-sama. Ya. Nah, apalagi Ramadan kan biasanya dimulainya siang hari apa malam hari, Bu? Ramadan kita mulainya siang hari apa malam hari? Malam hari. Ya, makanya kemarin tarawehnya duluan. Taraweh dulu baru puasa. Ya. Dan Ramadan ini Allah berikan malam harinya ampunan, siang harinya juga ampunan, maghfirah. Lagi-lagi yang gak Allah berikan di bulan-bulan yang lain, yang Allah gak berikan di umat-umat yang lain. Allah hanya berikan kepada umat Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pas tarawih pertama berangkat bareng-bareng. Ya, bersama keluarga tercinta, betul nggak, Bu? Rame-rame kita berangkat. Ya, bahkan biasanya Ramadan anak kita yang pada mondok, yang pada pulang semuanya. Ya, yang pada ngekos biasanya pada pulang. Entah itu entar pertengahan Ramadan atau mau akhir-akhir Ramadan. Nah, itu bagaimana Ramadan itu mendidik kita, ya, menjadi keluarga yang dibangun dengan dasar keimanan, dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin di bulan-bulan yang lain kita nggak pernah yang namanya jalan bareng ke masjid, betul nggak, Bu? Ya, nggak pernah misalnya kita duduk bersama satu meja atau kita ngedeprok di ubin, ya, kita sama-sama nunggu yang namanya beduk maghrib. Ya, kita nungguin yang namanya azan maghrib. Kita tungguin tuh bareng keluarga. Ya, jadi kalau mau ngabuburit, usahakan sebelum jam 5, ya, atau setengah 6. Jadi setengah 6 itu udah di rumah, udah siap. Ya, jangan udah mau jam 6 masih keluyuran. Ya, itu setannya di mana-mana tuh, enggak. Tak orang pulang-pulang, yang nggak tahu jalan pulang, ntar dibawa sama setan keder. Ya. Bukan maksudnya begitu. Jadi begini, Bu. Jadi setengah 6 kita udah siap-siap di rumah. Ya, kita banyakin zikir, kita banyakin doa sama keluarga. Ya, ketika kita menjelang berbuka, kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bareng-bareng. Ya, bareng-bareng kita punya hajat apa? Ya, barang-barang kita punya permintaan apa, kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara salah satu doa yang mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doanya siapa, Bu? Nah, doa orang yang berpuasa. Da'watus shaim hatta yuftir. Doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ya. Jadi sekarang di mana-mana jalanan itu macet. Ya, terutama di gang-gang kecil. Ya, banyak orang pada nyari takjil, nyari makanan, banyak orang pada jualan takjil.
Ya, jadi menjelang maghrib itu macet. Makanya usahakan sebelum jam 5 udah beli kue, udah beli apa aja. Ya, paling banter 5:30. Ya, nah 5:30 sampai menjelang maghrib udah diem aja di rumah. Ya, kumpul sama keluarga, bareng-bareng minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena di situ adalah waktu yang mustajab. Ya, lagian juga di luar mah padat rame, pusing Pak. Ya, pusing Ibu. Mendingan kita di rumah, kita buru-buru, ya pada asa kita cari, ya enak. Ntar di rumah 5:30 udah di rumah, ya udah siap-siap juga buat sholat maghrib, ya istirahat nanti buat sholat tarawih. Ini subhanallah. Apalagi nanti malam harinya kita juga bangun sahur, kata Rasul, tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Kata Rasul, bersahurlah karena sesungguhnya dalam sahur itu penuh dengan keberkahan. Ya, maka kita bangunin. Ya, kalau bisa bangunnya jangan jam 4. Ya, karena keteteran ntar. Ya, bangun jam 3 ataupun setengah 3. Ya, kita orang tua biasanya kita tahajud dulu, kita qiyamul lail dulu. Ya, anak kita kalau kita bisa bangunin, alhamdulillah. Ya, kalau nggak bisa ya dia ikut sahur juga udah alhamdulillah. Ya, yang penting dia mau sahur, tahu bahwasanya bagaimana keberkahan di waktu sahur. Karena sahur ini lagi-lagi pemberian yang Allah berikan yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, dan Allah hanya berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahur bareng. Ya. Jadi subhanallah. Lagi-lagi yang nggak pernah kita makan malam bersama keluarga, ya. Jadi Ramadan ini merekatkan hubungan keluarga. Ya, memperindah, ya, mempercantik bagaimana hubungan ya antara anggota keluarga, antara suami dengan istri, kemudian juga anak dengan orang tua. Kita beribadah sama-sama. Karena lagi-lagi bahwasanya nanti Allah akan bangkitkan, Allah akan kumpulkan kita bersama keluarga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi di dunia keluarga kita dalam keimanan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam keimanan ketaatan kepada Allah, maka nanti Allah akan bangkitkan kita ya bersama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka lagi-lagi Ramadan tadi mendidik kita ya untuk menjadi keluarga yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi anak-anak kita mas sekarang udah pintar-pintar. Ya, anak-anak sekarang masih SD juga dia udah kuat-kuat banget puasanya. Ya, udah rajin-rajin puasanya. Ya, rasanya beda dengan kalau saya dulu masih suka bolong-bolong, suka ngumpet-ngumpet. Ya, tapi anak sekarang alhamdulillah. Ya, tapi beda-beda juga karakternya ya. Ya, ada yang susah dibilangin. Ya, tapi ada juga yang dibilangin kudu pelan-pelan. Ya, tapi diikutin sama dia. Ada yang dibilangin langsung paham, langsung ngerti. Ya, nah, itu lagi-lagi menguji kesabaran kita. Ya, bagaimana kita mendidik ya anak-anak kita tercinta. Ya, khususnya di bulan Ramadan. Ya, yang nggak pernah kita dapetin Ibu. Ya, di bulan-bulan yang lain. Ya, kita bisa sama-sama ibadah di bulan Ramadan. Ya, baik sahurnya tadi, kemudian juga berbukanya. Ya, apalagi nanti kalau kita ajak untuk ya ingetin dengan bayar zakat, kita didik dengan membayar zakat. Ya, dengan berinfak, bersedekah. Ya, di bulan Ramadan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi ketika beliau berada di bulan Ramadan. Ya, ketika ada di bulan Ramadan, ya maka Rasulullah lebih dermawan lagi. Nah, itu nanti kita bisa ajarkan juga. Artinya ya ketika
Ya, kita ke masjid, ya, ke musola yang ada kotak amalnya kita ajarkan. Ya. Kalau di sini kan nggak ada ya. Di sini nggak ada wajib kotak amalnya. Ada. Ya, alhamdulillah. Ya, artinya bahwasanya itu semua buat kebaikan kita, keberkahan kita di bulan Ramadan. Ya, bersama keluarga. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, yang mawaddah warahmah. Kemudian mudah-mudahan ya kita termasuk keluarga yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tumbuh dalam keimanan, ya, dalam ketakwaan, sehingga nanti kita semua dikumpulkan bersama orang tua kita, ya, bersama anak keturunan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, karena keberkahan bulan Ramadan. Ya, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita ini. Ya, tidak ada yang jamin tahun depan kita masih ketemu dengan bulan Ramadan. Maka alhamdulillah bersyukur kalau Ramadan ini kita masih bisa kumpul sama keluarga. Ya, masih bisa kumpul sama orang tua. Ya, kalau kita masih punya orang tua, alhamdulillah kita datengin orang tua kita, kita beliin makanan yang paling enak. Ya, kalau ada rezeki nanti lebaran beliin pakaian yang paling bagus. Ya, maka bersyukur kalau orang tua masih ada. Ya, kita yang udah nggak ada orang tuanya, kita yatim piatu, ya, kita tinggal doain doang. Ya, kita doain, ya, mudah-mudahan ya beliau semua menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitulah kalau kita berbakti sama orang tua, maka nanti tadi kata Rasul baru abakum, kita hormat, kita berbakti sama orang tua, maka nanti anak kita juga bakal berbakti sama kita. Ya, bakalan baik sama kita, bakalan patuh dan tunduk sama kita. Kalau sekarang kita doain ya orang tua, kita sedekahin, kita niatkan untuk orang tua, maka insya Allah nanti anak-anak kita juga begitu. Ya, ketika kita udah nggak ada, mereka mendoakan kita, kemudian memberikan infak yang terbaik ya untuk kita semua, ya, sebagai bekal ya kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, maka mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang tambah bersyukur lagi, ya, tambah sayang lagi, ya, sama anak kita, sama suami juga sayang sama istri juga hormat, patuh, tunduk sama suami. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang berlimpah. Ya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fihi ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, berikanlah, karuniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, kemudian amalan yang terbaik, amalan yang Kau terima, kemudian rizki yang halal dan berkah. Ya, rizki yang halal dan berkah. Ya, yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk diri saya dan para jamaah semua.